Selamat malam jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita kembali bersatu di dalam persekutuan doa online. Sebelumnya, jika jemaat ada yang memiliki pokok-pokok doa yang ingin didoakan secara bersama-sama, bisa menghubungi saya di nomor yang telah tertera di layar kita di samping ini. Sebelum kita bersama-sama memulai persekutuan doa kita, mari kita bersama-sama bersaat teduh sejenak. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian yang pertama. Sebelumnya Bapak, kami akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan di
firman ini kembali berbicara kepada kami. Dan kiranya Roh Kudus yang memberikan kami konsentrasi untuk mendengarkan dan mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, bisa waktunya yang dalam pimpinanmu. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus bersama kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tentu kita tidak terlepas dari berdoa. Dan saya percaya kita setiap hari berdoa. Tapi kadang-kadang di dalam kehidupan doa kita mungkin terjadi beberapa orang yang merasakan bahwa doa itu tidak dijawab, atau kenapa Tuhan tidak mendengarkan doa saya. Dan seringkali oleh kondisi seperti ini orang terus bersungut-sungut atau kecewa akan Tuhan, merasakan bahwa sudah sekian lama kita berdoa, sudah sekian panjang saya berdoa, tapi kenapa Tuhan tidak menjawab doa saya? Kalau demikian, untuk apa saya harus berdoa lagi? Nah, Bapak kita kasihkan Tuhan dalam melalui firman Tuhan pada malam hari ini kita dibukakan satu pemahaman ataupun kita bisa melihat bagaimana firman Tuhan sendiri mengajar kepada kita sebenarnya doa itu apa dan apakah Tuhan mendengarkan doa kita. Baik, sebelum mari kita baca satu berikut firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 12. Kita akan baca ayat 1 sampai 11. Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 11. Saya akan baca untuk kita semua. Bapak Ibu bisa melihat ke layar. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4.000, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Ayat 6. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkahnya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Ayat 11. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita membaca berikut atau pembagian firman Tuhan ini, mungkin kita berpikir, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Kalau kita baca secara sesama dari ayat 1 sampai 11, mungkin salah satu pertanyaan muncul di dalam benak kita. Mungkin kita berpikir, mengapa Yakobus dibunuh?
dibebaskan. Di ayat 1 dan di ayat kedua tadi kita baca. Mengapa Yakobus dibunuh tetapi Petrus dibebaskan? Tentu kita berpikir akan hal ini. Kenapa bisa demikian? Tidak bisakah Tuhan menyelamatkan Yakobus? Tentu saja bisa. Jadi mengapa dia tidak diselamatkan? Mengapa sepertinya Tuhan membiarkan Yakobus dibunuh lalu mati? Nah, jawaban ini akan diberikan dalam bagian ini, yaitu di ayat kelima. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ayat kelima di sana mengatakan demikian. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di sini mengatakan tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Saudara-saudara terkasih yang di dalam Tuhan, Petrus dipenjarakan sama seperti Yakobus. Perbedaannya adalah bahwa gereja dengan penuh semangat berdoa kepada Tuhan untuk Petrus, dan sebagai hasilnya Petrus bebas. Orang-orang mungkin bertanya, apa bedanya? Tidak dapatkah Allah membebaskan Petrus secara langsung tanpa mendengarkan doa kita, tanpa mendengarkan doa-doa jemaat pada saat itu? Bisa saja. Jika memang Allah memutuskan bahwa Yakobus akan mati dan Petrus akan dibebaskan, apa yang bisa diubah? Apa yang bisa dilakukan oleh doa-doa jemaat? Itu juga. Kalau memang sudah rencana Tuhan, Yakobus mati, kemudian Petrus dibebaskan. Jika demikian, tidak dengan doa-doa jemaat pun harusnya bisa terjadi, bukan? Ini yang mungkin kita pikirkan. Satu hal yang kita harus akui memang bahwa di dalam Tuhan ataupun di dalam peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia, Allah berdaulat, Allah berkuasa. Apa yang akan terjadi itu semuanya di dalam kuasa Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita jangan lupa bahwa saudara Yesus, yaitu Yakobus, bukan Yakobus yang dibunuh tersebut ya, yaitu Yakobus penulis kitab Yakobus sendiri, dan dia menulis dalam suratnya di Yakobus 4 ayat 2. Di sana menyatakan demikian. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, ini Yakobus sendiri menuliskan. Di sini mengatakan kepada kita, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Seringkali di dalam kehidupan kita, di dalam doa, di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, kita rajin berdoa. Tapi sekarang kenapa Tuhan tidak menjawab, ataupun apakah Tuhan tidak mendengarkan? Nah, Yakobus pasal 4 ayat 2 di sini menegaskan, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Kita ingin sesuatu hal terjadi, tetapi sepertinya itu tidak terjadi. Nah, penekanan Yakobus 4 ayat 2 di sini mengatakan kepada kita bahwa karena kita tidak berdoa, karena kita tidak datang ke hadapan Tuhan, karena kita tidak memohonnya kepada Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, dalam rancangan Allah yang bijaksana, Tuhan meminta umatnya untuk berpartisipasi dalam tindakannya. Tuhan ingin menggunakan setiap peristiwa untuk mengajar umat-umatnya secara benar. Artinya bahwa di dalam setiap kehidupan manusia, di dalam setiap rencana karya Tuhan sendiri, Tuhan ingin kita terlibat di dalam peristiwa tersebut. Tuhan tidak ingin kita tetap berpangku tangan dan menunggu
akan jawaban Tuhan, atau tanpa berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika lingkungan yang menyeramkan mengancam rencana Tuhan dan umat manusia, inilah saatnya untuk kita berdoa. Tuhan akan mendengarkan doa dan menanggapi umatnya untuk membebaskan mereka. Jika tidak, Ia tidak akan bertindak. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah topik penting dari bagian ini. Kita seharusnya tidak menerima begitu saja apa yang terjadi sekarang, seolah-olah kita tidak berdaya untuk mengubah hal-hal tersebut, seolah-olah kita berdoa pun sepertinya tidak ada jawaban, atau segala sesuatunya itu semuanya sudah direncanakan Tuhan. Jadi untuk apa saya berdoa? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, doa adalah kemampuan yang hebat dari umat Allah untuk mempengaruhi dan mengubah banyak hal. Doa adalah respon kita yang paling alami untuk menyatakan bahwa kita mengandalkan Tuhan. Jika kita benar-benar bergantung kepada Tuhan untuk mencapai sesuatu, maka secara alami kita datang ke hadapan Tuhan, kita berdoa, mohon kepada Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, sekali lagi di dalam kehidupan manusia, Tuhan ingin kita terlibat di dalam rencana Allah. Salah satu contoh yang bisa kita lihat di dalam kisah Alkitab, di mana Tuhan ingin manusia ciptaannya terlibat dalam karya rencana Allah sendiri. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita renungkan sejenak tentang peristiwa di mana pada saat Tuhan memanggil Nuh untuk membangun Bahtera. Nah, pertanyaannya adalah bahwa sebenarnya tanpa Bahtera pun keluarga Nuh akan selamat, betul? Betul? Karena kokos Allah sendiri. Tuhan bisa menyelamatkan keluarganya. Memang ini sudah di dalam rencana Tuhan tanpa Bahtera. Bagaimana prosesnya? Ya itu kehendak Tuhan, itu cara Tuhan sendiri. Mungkin bagi kita manusia tidak masuk akal, mustahil bagi kita. Tetapi dalam peristiwa pada saat Allah menyuruh Nuh membangun Bahtera, ini membuktikan kepada kita bahwa Allah ingin umatnya terlibat di dalam rencana Tuhan. Allah ingin kita manusia juga berperan aktif di dalam menggenapi rencana Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini kisah singkat akan bagaimana Tuhan memanggil Nuh untuk menyelamatkan umatnya dan di dalam membuat Bahtera. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, doa artinya bahwa kita sungguh mengandalkan Tuhan. Doa kita bersandar kepada Tuhan, kita bergantung kepadanya. Kalau kita tidak bergantung kepada Tuhan, kalau kita tidak bersandar kepada Tuhan, maka mungkin kita mengandalkan orang lain, atau kita mengandalkan diri kita sendiri, ya, atau kita mengandalkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekeliling kita. Kita tidak mengandalkan Tuhan, maka kita tidak datang berdoa. Tapi pada saat kita percaya bahwa kedaulatan ada di dalam tangan Tuhan, kuasa ada di tangan Tuhan, maka secara otomatis secara alami kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Nah, sebaliknya kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, tentu kita tidak datang ataupun kita tidak berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, motivasi dasar untuk berdoa adalah untuk mengetahui bahwa seseorang harus bersandar kepada Tuhan. Jika kita benar-benar percaya bahwa hanya Tuhan yang dapat mencapainya, bahwa Tuhan yang dapat mengubahnya, maka kita akan berdoa. Nah, inilah yang terjadi di gereja mula-mula pada saat itu. Ketika mereka tahu bahwa Rasul Yakobus telah terbunuh dan mati, dan serangan brutal musuh kemungkinan besar akan terjadi, dan pada saat itu maka mereka tiba-tiba memahami
peran mereka dalam rencana Allah. Mereka ingin menghadap Tuhan dan berdoa mendesak, seakan-akan mendesak Tuhan supaya melepaskan ataupun membebaskan Petrus yang pada saat itu juga sedang di dalam penjara. Dan Tuhan benar-benar membebaskannya dengan cara yang luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, berikut ini menunjukkan kepada kita peran doa. Ini adalah pelajaran dasar yang akan kita pelajari hari ini. Tuhan bekerja dengan cara yang sama seperti yang dilakukannya hari ini. Dia akan menjawab doa-doa kita, sama seperti Dia berdoa juga untuk gereja-gereja pada mulanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah lagu yang sudah sering kita nyanyikan, dan mari kita perhatikan teksnya terlebih dahulu. Di sini mengatakan, saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku. Saya percaya yang menciptakan lagu ini dia sudah merasakan dan mengalaminya. Demikian juga kita manusia hingga pada saat ini dalam pandemi virus corona ini. Sekarang kita tidak berdaya di luar kemampuan kita. Yang kita bisa lakukan ya kita waspada, kita berhati-hati, ya. Tapi itu pun banyak juga yang terjangkit virus. Lalu yang kedua dikatakan, saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaan. Ya. Apa yang terjadi sungguh mengecewakan kita, ya. Membuat kita marah, bahkan marah kepada Tuhan, kecewa kepada Tuhan. Kenapa Tuhan tidak mendengarkan doa saya? Kenapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Apakah Dia sungguh Tuhan yang Maha Kuasa? Kita bertanya-tanya. Lalu di dalam Kolose mengatakan di dalam refrennya, doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selama ini kita berdoa dan terus berdoa. Mungkin kebanyakan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan adalah, sepertinya Tuhan tidak mendengarkan doa saya, karena saya sudah doa sedemikian lama, tetapi hingga saat ini sepertinya Tuhan tidak menjawabnya. Tidak, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan tetap mendengarkan doa kita. Yang salah di mana? Yang salah mungkin kita salah berdoa. Apakah kita berdoa seturut dengan kehendak Tuhan? Kebanyakan kalau kita pikir-pikir, kita berdoa, kita memaksakan kehendak kita supaya Tuhan lakukan. Bukan kehendak Tuhan itulah yang seharusnya terjadi. Dalam pujian ini mengatakan kepada kita, kalau kita sungguh, kalau doa kita benar, di sini artinya yang minimal adalah doa-doa kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan yakin kita doakan, percayalah doa itu besar kuasanya. Dan yang doa yang lahir dari iman, dari kepercayaan kita, berkuasa untuk menyelamatkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saat kita berdoa, yang pertama bahwa kita harus menyerahkan semuanya itu di dalam kedaulatan Tuhan. Artinya apapun yang terjadi itu haknya Tuhan. Tuhan mau bagaimana, haknya Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus percaya bahwa Tuhan itu berkuasa mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, yang selanjutnya bahwa pada saat kita berdoa, bahwa itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan dengan kehendak kita. Seperti doanya Tuhan Yesus sendiri, bukan? Pada saat Tuhan Yesus akan disalibkan, Dia mohon, kalau boleh janganlah saya disalib, tapi bukan sesuai dengan kehendak, semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jangan putus berdoa. Kita terus berdoa. Di dalam setiap doa kita tidak ada kekecewaan.
Karena apa? Karena semuanya di dalam kedaulatan Tuhan, di dalam kuasa Tuhan. Tuhan mau bagaimana? Yaitu kehendak Tuhan. Tuhan mau Yakobus dibunuh, ya, yaitu ada di dalam rencana Tuhan. Tuhan dalam rencananya mau membebaskan Petrus, ya memang itu sudah di dalam rencana Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saat kita berdoa, marilah kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, untuk mengakhiri firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan pujian ini bersama-sama. Dan saat kita menyanyikannya, kita merenungkan setiap saat. Bapak Ibu kasih Tuhan, seperti batang air di tangan Tuhan,
mengalir kemanapun kau mau, mengalir kemanapun sesuai dengan kemauan Tuhan. Tiada yang mustahil di mata Tuhan, dan doa akan mengubah segala sesuatu. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih atas pembinaan pada malam hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan. Kembali kau mengingatkan kami sebagai jemaat-Mu yang percaya kepada-Mu, percaya akan kuasa Tuhan, percaya akan kedaulatan Tuhan. Kami seharusnya datang ke hadapan Tuhan untuk berdoa. Melalui doa, Tuhan bekerja. Doa di mana Tuhan ingin kami manusia terlibat di dalam rencana kerja Tuhan. Bapa, jika selama ini mungkin kami lalai, atau mungkin kami merasakan kami sudah berdoa dan terus berdoa, tetapi seakan-akan Tuhan tidak mendengar dan tidak menjawabnya. Menurut firman Tuhan, kami tidak sungguh-sungguh berdoa, atau mungkin karena kita doa salah. Bapa, ampuni, biarlah melalui firman Tuhan pada malam hari ini Engkau kembali membuka pikiran kami sebagai umat yang percaya, sebagai umat yang sudah diselamatkan Tuhan. Seharusnya kami datang ke hadapan Tuhan, memohon, bersandar kepada Tuhan, berdoa, karena Tuhan mendengarkan doa. Terima kasih Bapa, kami serahkan pribadi kami masing-masing yang ke dalam pimpinan. Tutup bungkus kami dengan kasih-Mu, sehingga kami terus merasakan bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam Tuhan Yesus bersama kami hidup. Amin. Sebelum kita bersama-sama memasuki pokok-pokok doa, mari bersama menaikkan pujian yang kedua. Tiba-tiba
Selini dan Miss Elizabeth. Kita doakan agar Tuhan selalu memberikan kesehatan dan kekuatan selalu. Kita juga doakan pendeta yang akan berkhotbah di minggu ini ada pendeta Benny Solihin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapak, kami rindu berdoa bagi kegiatan gerejamu selama 1 minggu ini ya Tuhan. Ada ibadah sekolah minggu online, PRMI dan PTIMI, bahkan juga ibadah KU yang diselenggarakan secara online. Tuhan, kami menyadari bahwa ada begitu banyak kekurangan dan kelemahan kami di dalam penyelenggaraan ibadah online ini. Tetapi kami mau melakukan semuanya sepenuh hati kami melayani Tuhan, dan kami mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak, kami juga merindukan ibadah yang boleh berjalan secara langsung. Kami rindu persekutuan kami di hari Minggu, bertemu dengan rekan-rekan kami, bertemu dengan saudara-saudari seiman kami ya Bapak. Kami menantikan ibadah hari Minggu boleh berjalan dengan normal kembali. Tapi semuanya kembali kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan, karena Engkaulah yang akan menolong kami untuk boleh melalui segalanya ya Bapak. Berdoa juga untuk tim rekaman ibadah online adalah Seleni dan Elizabeth. Tuhan, Kau yang menolong supaya di dalam pelayanan mereka boleh beroleh sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Biarlah kesehatan, kekuatan, dan damai sejahtera yang daripada Tuhan selalu menyertai Seleni dan Elizabeth. Terima kasih ya Bapak, selama ini Kau menyediakan mereka hati yang tergerak untuk menolong kami di dalam merekam ibadah-ibadah online kami. Berdoa juga ya Bapak untuk pengkhotbah kami di minggu ini, pendeta Benny Solihin. Kau yang menolong supaya di dalam persiapan firman Tuhan ini, Tuhan bekerja, Tuhan memakai beliau untuk boleh menegur dan menyatakan kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga akan berdoa bagi sekolah Metodis 11. Kita doakan agar tahun ajaran baru dapat dimulai tepat waktu. Doakan juga sistem pembelajaran new normal agar dapat berjalan lancar. Doakan agar setiap siswa dan guru dapat diberikan kesehatan selalu. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak di dalam kerajaan surga, kami juga rindu berdoa bagi sekolah Metodis 11. Tuhan, kami rindu tahun ajaran baru boleh dimulai tepat waktu, boleh dimulai di bulan Juli ini, sehingga kami para guru dan para siswa boleh kembali menikmati waktu-waktu belajar dan mengajar kami ya Bapak. Kami mohon pertolongan Tuhan, berikan kepada kami hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat menerapkan sebuah sistem yang bijaksana untuk mencegah pandemi COVID ini menyebar di sekolah kami ya Bapak. Biarlah kami dapat merancangkan satu sistem persekolahan yang baru, sehingga setiap siswa dan guru boleh aman dan nyaman ketika pembelajaran kami kembali dimulai. Bapak, kami juga rindu berdoa ya Tuhan, agar setiap siswa di Metodis 11, baik itu siswa dan guru, Engkau yang berikan selalu kesehatan, Engkau yang berikan selalu kekuatan, supaya ketika kami memulai tahun ajaran baru ini, kami boleh memulainya dengan kondisi yang sehat. Dan Tuhan, jauhkanlah kami dari virus COVID-19 sehingga kami boleh tetap melaksanakan pembelajaran dengan aman dan nyaman. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga akan berdoa bagi bangsa dan negara kita. Yang pertama, kita doakan agar sistem new normal dapat berjalan dengan aman, lancar, dan tertib, dan agar setiap rakyat boleh mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Kita juga doakan agar Presiden dan pemerintah dapat membuat kebijakan yang tepat untuk menangani pandemi ini. Kita juga mendoakan agar perekonomian Indonesia dapat segera pulih dan stabil kembali. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapak, kami juga rindu berdoa bagi negara kami. Kami rindu ya Bapak, di mana sistem yang normal yang telah diterapkan ini boleh membangun kembali perekonomian kami, boleh menyebabkan kestabilan kembali di dalam perekonomian bangsa dan negara kami ya Bapak. Bapak, kami rindu Indonesia boleh kembali bangkit, baik secara ekonomi, baik secara mental juga. Kiranya Engkau memberkati setiap rakyat-Mu yang hari ini terpuruk karena pandemi ini. Kiranya Engkau memberkati mereka dengan berkat-berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kami juga rindu berdoa ya Bapak untuk penerapan sistem new normal di setiap wilayah di Indonesia. Kami rindu penerapan ini boleh berjalan aman, lancar, dan tertib. Dan kami juga rindu ya Bapak bahwa hadirnya sistem new normal ini dapat membuat kondisi kami lebih baik lagi. Tuhan, kami juga rindu berdoa, biarlah Tuhan yang memberikan kepada setiap rakyat Indonesia hati yang mau patuh dan taat kepada protokol kesehatan yang berlaku. Biarlah setiap kami boleh menghargai peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, kebijaksanaan yang telah dikeluarkan, biarlah dapat kami patuhi dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapak. Kami juga terus berdoa
diberikan kesehatan dan kekuatan daripada Tuhan. Bapa, kami juga rindu berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang hari ini memasuki usia lanjut. Tuhan, Kau yang menyertai mereka dengan kekuatan dan kesehatan. Engkau memberkati mereka ya Bapa di dalam setiap pergumulan hidup yang mereka alami. Tuhan, kiranya Engkau menyertai mereka, memberikan mereka iman yang teguh. Untuk mereka yang hari ini ada dalam kondisi yang sakit, Tuhan, Kau jamah setiap tubuh yang sakit. Engkau memberikan kesembuhan, Engkau memberikan mujizat bagi setiap jemaat-Mu ya Bapa. Bapa, kami rindu di mana jemaat lansia ini meskipun usianya sudah tidak muda lagi, tetapi kami rindu ya Bapa, imannya boleh terus bertumbuh kepada Tuhan. Semakin hari semakin kuat di dalam keteguhan iman kepada-Mu. Semakin hari semakin percaya bahwa Yesus adalah Tuhan di dalam hidup mereka. Semakin hari boleh semakin rindu bersekutu dengan Tuhan ya Bapa. Bapa, berkatilah juga jemaat lansia dengan kesehatan. Kiranya Engkau terus menganugerahkan kesehatan dan menjauhkan mereka dari segala mara bahaya, menjauhkan mereka dari serangan COVID-19, sehingga mereka boleh menjalani masa tuanya dengan penuh sukacita ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita juga sama-sama berdoa bagi jemaat GMI Titus. Kita doakan agar di dalam kondisi apapun yang dihadapi oleh jemaat dapat terus teguh dan bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Kita juga doakan bagi setiap jemaat yang bergumul di dalam iman percaya, baik yang masih ragu atau yang tidak didukung oleh keluarga untuk mengikuti Yesus. Kita juga doakan setiap mereka yang mengalami kekeringan rohani, kiranya Tuhan menjamah dan membuka jalan bagi mereka dan menguatkan mereka. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, Engkau mengenal setiap jemaat-Mu satu persatu. Engkau begitu tahu ya Bapa permasalahan apa yang sedang berkecamuk di dalam hati mereka hari ini. Engkau yang mengerti setiap pergumulan mereka. Engkau mengerti permasalahan yang mereka hadapi hari ini ya Bapa. Bahkan Engkau melihat mereka yang hari ini begitu kesulitan karena permasalahan yang mereka hadapi. Tuhan, kiranya di tengah-tengah kesulitan ini Engkau bekerja, Engkau menolong mereka, Engkau melawat mereka, Engkau menghiburkan hati yang terluka, Engkau menghiburkan hati yang mengalami kesepian, Engkau menghiburkan hati yang mengalami penolakan, Engkau menghiburkan mereka yang hari ini tersakiti, baik oleh anggota keluarganya, oleh rekan-rekannya, juga oleh keluarganya. Tuhan, Kau memberikan penghiburan. Biarlah di tengah-tengah segala masalah hidup yang mereka jalani, yang mereka hadapi, mereka boleh tetap teguh di dalam Tuhan. Mereka boleh semakin percaya dan semakin bergantung penuh kepada-Mu ya Bapa. Kami juga rindu berdoa ya Bapa, di dalam setiap pergumulan jemaat-Mu, di dalam kehidupan kerohaniannya. Ada begitu banyak masalah yang mereka hadapi. Mereka yang hari ini mengalami kekeringan rohani. Tuhan, Kau yang menghiburkan, menguatkan, mengobarkan kembali cinta mula-mula. Bahkan Roh Kudus-Mu jamahlah hati mereka ya Bapa. Jamah hati mereka supaya mereka boleh terus-menerus bergiat di dalam bersekutu dengan Tuhan. Jangan biarkan mereka terhilang dan jangan biarkan mereka meninggalkan Engkau ya Bapa. Kiranya Engkau yang terus memanggil mereka untuk kembali mendalami persekutuan dengan-Mu. Kami juga rindu berdoa ya Bapa bagi mereka yang hingga hari ini mengalami keraguan di dalam percaya kepada-Mu. Tuhan, Kau yang menguatkan, Roh Kudus-Mu memberikan hikmat kebijaksanaan. Biarlah akal budi mereka diperbaharui, biarlah hati dan pikiran mereka diperbaharui, sehingga mereka boleh tanpa keraguan meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, bahkan menyerahkan hidupnya untuk boleh percaya kepada Engkau. Kami juga rindu berdoa ya Bapa bagi mereka yang hari ini ingin percaya kepada-Mu, bahkan ingin dibaptis tapi belum mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kepada mereka kesabaran, ketabahan. Jika karena hal ini mereka menjadi kecewa, mereka menjadi sedih, Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang melawat hati mereka, meneguhkan iman mereka, sekalipun keluarga mereka menentangnya. Biarlah mereka boleh tetap memiliki iman yang bertumbuh dan semakin hari semakin berani untuk boleh menyatakan bahwa mereka adalah murid Kristus. Bapa, kami rindu bagi setiap keluarga yang hingga hari ini belum merestui anaknya untuk mengikuti Yesus. Tuhan, Engkau yang membukakan jalan,
Bapa, kami yakin dan percaya, jika Kau menghendaki, maka tidak ada satu hal pun yang mustahil untuk terjadi ya Bapa. Maka ajarkan kami untuk berlutut berdoa di hadapan Tuhan, membawa rekan-rekan kami yang hari ini mengalami begitu banyak tekanan di dalam kehidupan kerohaniannya. Kiranya Tuhan yang menolong mereka, dan kiranya Tuhan yang menguatkan mereka di dalam pergumulan kerohanian ini. Kiranya Tuhan terus menjamah dan Tuhan juga memberikan kekuatan bagi mereka. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga akan sama-sama berdoa bagi setiap jemaat yang hari ini ada dalam kondisi sakit. Kita doakan Bapak Petrus, Bapak Yaucoy, Mama Alvin, Bapak Howilis, dan juga Mama Selvia. Juga kita doakan Papa dan Mama dari Lauseleni. Kita doakan supaya di dalam proses kehidupan mereka menghadapi sakit penyakit dan proses pemulihan ini, kiranya Tuhan juga selalu menyertai dan Tuhan yang membukakan jalan bahkan menguatkan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak, kami juga rindu berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang hingga hari ini ada dalam kondisi sakit ya Bapak. Kami berdoa bagi Bapak Petrus yang masih harus terus menjalani proses cuci darah. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menguatkan, bahkan Tuhan yang menjamah, memberikan selalu penghiburan dan kekuatan. Kami juga rindu berdoa bagi Bapak Yaucoy, di mana Tuhan Kau juga melihat mungkin hari-hari ini beliau merasa putus asa karena kondisi hidupnya. Tuhan Kau yang menolong, menguatkan, memberikan penghiburan, bahkan berikanlah hati yang mau menerima Yesus sebagai juru selamat. Kami juga rindu ya Bapak, bagi setiap keluarganya yang mengurus Bapak Yaucoy, Tuhan berikan kesabaran, Tuhan berikan sukacita. Tuhan juga yang memberikan selalu iman yang tetap teguh bagi Cieni dan keluarganya. Bahkan kami juga rindu bahwa Mama dan Papa Cieni boleh ditenangkan, boleh percaya kepada Yesus. Kami juga berdoa ya Bapak untuk Mama dari Selvia. Kami berdoa bahwa kami mendengar ya Bapak, kemarin beliau sempat masuk rumah sakit, tetapi kami hari ini berdoa ya Bapak, kiranya kesembuhan boleh menjadi milik Mama Selvia. Dan biarlah kami juga rindu bahwa Mama Selvia boleh mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Kami juga rindu berdoa bagi Mama Ciliting, Tuhan yang terus berikan kekuatan, Tuhan yang terus berikan kesehatan di dalam kondisi hidupnya. Tuhan terus karuniakan sukacita, dan kami juga rindu bahwa Mama dari Ciliting boleh percaya kepada Yesus sebagai Juru Selamat di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Kami juga rindu berdoa ya Bapak bagi Mama dan Papa Howilis, kiranya Tuhan yang terus menjaga mereka, bahkan Tuhan yang terus memberikan kepada mereka kesehatan. Tuhan juga yang mengaruniakan anugerah iman sehingga mereka boleh percaya kepada Engkau. Berdoa juga untuk Mama dan Papa dari Lauseleni. Tuhan Engkau yang menolong supaya Mama dan Papa Lauseleni boleh membuka hatinya, boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka ya Bapak. Kami rindu setiap keluarga yang hari ini, setiap jemaat yang hari ini ada dalam kondisi sakit, memperoleh penghiburan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita mengakhiri doa ini dengan membacakan doa Bapa kami di dalam bahasa Mandarin. 主祷文，我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀全是父的，直到永远。阿们。